Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhalisa dari semester 5 dengan NIM 22109309825551 dari kampus Institut Lamadu Kelon. Saya akan menjelaskan apa sih itu exhaustion of local remedies atau kelelahan pengobatan lokal yang diberikan oleh Bapak dosen pengampu Dr. Hendra Sudrajat SHMH. Nah, tentu kalian bertanya-tanya, apa sih itu exhaustion of local remedies? Exhaustion of local remedies adalah terpenuhinya kebutuhan individu untuk menggunakan semua upaya lokal yang tersedia dan efektif yang ada dalam ketentuan hukum domestik. Persyaratan ini mempunyai dua tampilan dalam hukum internasional dan lebih khusus lagi dalam hukum investasi internasional. Prosedur persyaratan sebelum mengajukan klaim internasional atau biasa disebut dalam catatan ini sebagai aturan penyelesaian lokal dan persyaratan subjektif untuk kelengkapan pelanggaran dalam perjanjian internasional konteks tindakan tentunya yang salah secara internasional. Solusi lokal diatur berdasarkan hukum kebiasaan internasional dalam pasal 14 tentang perlindungan diplomatik ADP. 1. Komisi Hukum Internasional ILC dan komentar ILC terhadap ADP. Kedua, aturan penyelesaian lokal adalah aturan hukum kebiasaan internasional yang memasyarakatkan selesainya upaya penyelesaian lokal sebagai persyaratan untuk pelaksanaan perlindungan koneksi. Yang ketiga, sifat hukum kebiasaan internasional dari aturan penyelesaian lokal juga telah diakui dalam keputusan Mahkamah Internasional dalam konteks kasus perlindungan diplomatik. Yang keempat, penyelesaian lokal dimasukkan dalam pasal 44B artikel ILC tentang tanggung jawab negara dan penyelesaiannya. Penyelesaian lokal dalam bidang hukum internasional lainnya. Aturan penyelesaian lokal pada prinsipnya tidak secara langsung ditetapkan dalam konteks perjanjian internasional yang memperbolehkan individu memiliki akses langsung ke pengadilan atau tribunal internasional. Memang benar, persyaratan aturan penyelesaian lokal seringkali diabaikan pada paruh pertama abad ke-20 dalam mekanisme internasional yang memberikan status prosedur kepada individu. Namun, serupa dengan ADPLC, baik Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar Pasal 35 Ayat 1 maupun Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Pasal 41C, persyaratan semua penyelesaian dalam negeri untuk habis sebelum mengajukan klaim berdasarkan konvensi. Aturan penyelesaian lokal dalam arbitrase ICSID. Dalam perjanjian investasi arbitrase, aturan penyelesaian lokal biasanya tidak ditetapkan kecuali jika secara khusus diwajibkan dalam perjanjian investasi internasional yang berlaku. Konvensi tentang penyelesaian perselisihan penanaman modal antara negara dan warga negara dari warga negara lain, pasal 26 menegaskan bahwa aturan penyelesaian lokal dibalik dalam bidang arbitrase penanaman modal. Poin selanjutnya yaitu aturan penyelesaian lokal dalam arbitrase investasi selain arbitrase ICSID. Dalam perjanjian investasi arbitrase yang diselenggarakan berdasarkan peraturan arbitrase selain peraturan arbitrase ICSID, pengadilan investasi telah mengacu pada permasyarakatan khusus yang diatur dalam perjanjian investasi yang berlaku, sekalipun tidak ada peraturan spesifik seperti itu dapat
diterima bahwa peraturan penyelesaian lokal tidak dapat ditetapkan dalam perjanjian arbitrase investasi yang dilaksanakan berdasarkan peraturan arbitrase selain peraturan arbitrase ICSID, kecuali ditentukan oleh pihak-pihak lain yang mengadakan investasi internasional. Selanjutnya yaitu persyaratan subjektif untuk kelengkapan pelanggaran. A. Perbedaan persyaratan prosedural dan subjektif. Dasar pemikiran utama dari peraturan prosedural penyelesaian lokal adalah untuk memastikan bahwa negara di mana pelanggaran terjadi harus mempunyai kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dengan caranya sendiri dalam rangka sistem domestiknya sendiri. Oleh karena itu, prosedur persyaratan ini ditetapkan pada hukum kebiasaan internasional yang didasarkan pada pertimbangan praktis dan politis dan hanya berfungsi sebagai aturan community dalam hukum politik internasional yang menggantungkan negara tuan rumah. Namun ketidakpatuhan terhadap persyaratan subjektif untuk penggunaan upaya penyelesaian lokal menjadikan suatu tindakan yang salah secara internasional menjadi tidak lengkap atau tidak diselesaikan dengan keadaan tertentu, sehingga sebagai akibat dari kegagalan salah satu unsur dari ketidaksalah tersebut, maka tindakan tersebut tidak dapat diselesaikan, tidak akan melanggar hukum internasional. Persyaratan subjektif untuk mengungkapkan upaya hukum lokal dalam persetujuan tuntutan keadilan. Sejumlah penyedia menganggap habisnya upaya hukum lokal sebagai syarat subjektif terjadinya perjanjian terhadap keadilan. Memang benar, kewajiban negara berdasarkan hukum internasional untuk melindungi individu dari terjadinya pengingkaran terhadap keadilan mengharuskan negara untuk menisbatkan dan memelihara sistem peradilan. Oleh karena itu, terhadap keadilan tidak akan terjadi sampai seluruh sistem peradilan dianggap gagal memberikan keadilan. Oleh karena itu, tanggung jawab negara atas penolakan keadilan pada prinsipnya tidak akan dilaksanakan kecuali pengadilan telah memberikan keputusan yang final dan mengikat. Persyaratan subjektif untuk menggunakan upaya hukum lokal dalam klaim yang menyatakan pelanggaran standar secara efektif. Analisis atas kasus hukum mengenai standar karena efektif menunjukkan bahwa situasi dalam hal apakah standar karena efektif benar-benar sesuai dengan perlindungan terhadap peningkatan pengadilan, atau alternatifnya apakah standar tersebut memberikan perlindungan yang lebih luas daripada kewajiban hukum kebiasaan internasional untuk menyediakan sistem peradilan yang berfungsi. Pengadilan investasi dalam membedakan persyaratan subjektif untuk menyelesaikan upaya hukum lokal atas pelanggaran standar sesarana efektif yang harus diselesaikan dari persyaratan penyelesaian awal yang diterapkan pada persetujuan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.